Selamat siang semuanya, apa kabar? Baik, pada siang hari ini kita akan melaksanakan praktikum tentang hukum kesehatan dan keselamatan kerja. Pada pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang K3 di tatanan pekerjaan. Nah, pada siang hari ini kegiatannya adalah praktikum. Karena praktikumnya berupa daring, maka akan saya sampaikan petunjuk-petunjuknya. Praktikum pada kali ini mungkin sedikit berbeda dengan praktikum-praktikum skills pada umumnya. Karena kalau praktikum skills berarti Anda ada suatu aktivitas berupa keterampilan yang ditunjukkan atau dilakukan. Sedangkan pada praktikum K3 ini lebih mendekati ke penugasan pembuatan laporan. Meskipun berbeda, tetapi sifatnya tetap praktikum. Baik, akan saya share untuk panduannya. Ya. Nah, sebelum saya jelaskan, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di e-learning ya. Atau kalau kesulitan bisa mengisi daftar hadir di WhatsApp group untuk mata kuliah K3 ataupun di Google Classroom. Baik, silakan di-download untuk panduannya, kemudian bisa dibaca, dan saya jelaskan sekilas isinya. Pada pertemuan ini, praktikum identifikasi sumber hukum dan peraturan tentang K3. Ya, kemarin sudah saya jelaskan kenapa kita mempelajari K3, karena secara tidak langsung kita sebagai tenaga kesehatan, baik di bidang teknologi bank darah di rumah sakit maupun di PMI ataupun di konteks layanan kesehatan lainnya, jika kita bukan pemilik usaha, maka statusnya kita adalah pekerja. Maka menjadi hak kita untuk mengetahui apakah berbagai situasi, keadaan ataupun fasilitas yang ada di tempat kita kerja itu sudah sesuai dengan panduan atau hukum K3. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjamin keamanan dan keselamatan selama kita bekerja di konteks pekerjaan tersebut. Ya. Tentunya dengan kita mengetahui bahwa situasi di tempat kita kerja sudah sesuai, ya, kita akan bekerja dengan nyaman dan aman. Yang pertama tujuannya, ya, mampu menjelaskan sumber hukum ketenaga kerjaan keselamatan kerja. Ya. Jadi berkaitan dengan ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja. Yang kedua, mampu menjelaskan peraturan sistem keamanan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini berupa alat tulis. Ya. Alat tulis berupa kertas dan alat untuk menulis. Kemudian menggunakan laptop ya, ataupun handphone, smartphone yang bisa digunakan untuk browsing ya, sesuai penugasan yang dijelaskan di bawah ini. Petunjuk praktikum. Praktikum ini dibagi menjadi dua, ya, untuk reguler dan untuk alih jalur. Saya bedakan karena untuk alih jalur ada beban tugas tambahan ketika mereka bekerja, ya, sehingga untuk penugasan ini lebih ringan, ya, lebih ringan dibandingkan yang reguler. Tetapi tidak mengurangi substansi. Ringan di sini maksudnya untuk alih jalur akan disesuaikan konteks mereka bekerja. Nah, saya jelaskan satu dulu untuk yang reguler, silakan disimak. Yang pertama, ya, untuk yang reguler, setiap mahasiswa mencari berita yang berkaitan dengan situasi pekerjaan. Ya. Carilah berita, bisa media cetak, ya, koran-koran, majalah,
ataupun dari internet yang berupa berita ya, dari maaf ini nyebut merek, Detik, ya, detik.com, Okezone, Viva News, ya, Republika, Kompas, ya, kemudian Tribun News, serta lainnya. Carilah berita yang berkaitan dengan suatu situasi pekerjaan. Bisa yang sifatnya permasalahan, bisa berupa fasilitas, ya, mungkin gaji, kenaikan gaji, ya, jaminan kesehatan, atau bahkan mungkin ada kecelakaan kerja, dan lain-lain. Jadi ada yang sifatnya positif atau yang negatif. Nah, satu mahasiswa cukup satu berita, diusahakan untuk tidak saling mencontek. Mencontek dalam artian beritanya sama. Satu berita dipakai untuk sekian banyak. Maka saya batasi ya, untuk satu berita maksimal digunakan untuk 3 mahasiswa. Satu berita maksimal bisa digunakan untuk 3 mahasiswa. Jadi silahkan nanti di forum sendiri, forum kalian sendiri, forum kelas untuk supaya mengelis berita-berita supaya tidak terjadi kelebihan kuota 3 orang untuk satu berita. Kalau satu berita 1 orang bagaimana? Ya, boleh, sangat boleh sekali ya. Malah lebih bagus setiap orang punya berita yang berbeda-beda. Yang kedua, berita tersebut silakan dianalisa. Ya. Jika sudah memenuhi peraturan, maka sebutkan aturan yang mana dan sesuai dengan pasal berapa ya, kasusnya. Itu kalau kasus yang positif ya. Jadi sumber beritanya menjelaskan tentang suatu kondisi pekerjaan yang positif, maka berarti situasi pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan. Maka jelaskan peraturan yang mana dan seperti apa isinya. Kalau beritanya sebaliknya, yaitu berita yang isinya adalah suatu situasi yang negatif, mungkin berkaitan dengan kecelakaan kerja, ya, jam kerja yang melewati batas, kerja tidak ada alat pelindung dirinya, ya, maka silakan dianalisa ini melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang mana. Peraturan apa, isinya apa. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa beritanya positif, bisa beritanya yang negatif. Yang positif sesuai dengan peraturan yang mana, yang negatif berarti melanggar atau tidak mematuhi aturan yang mana. Ya. Kemudian laporan dibuat sesuai format. Nanti di bawahnya saya tampilkan. Upload laporan tersebut ke e-learning, ya, di e-link mata kuliah K3, maksimal 3 hari dari praktikum jam 13, ya, berarti jam 13 kali 3 kali 24 jam. Ya, itu untuk yang reguler, jadi mencari berita. Sedangkan untuk yang alih jalur atau alih jenjang, ya, tugasnya sama masing-masing, menganalisa ya, situasi di tempat kerja. Situasi di tempat kerja. Mana, apakah ada yang sesuai dengan peraturan K3, atau Anda menemukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan K3. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang alih jenjang ini tidak wajib ada memenuhi hukum yang mana, karena Anda nanti harus mencari referensi. Ini kalau memang menyulitkan berarti cukup mengidentifikasi mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Titik. Jadi
di tempat kerja Bapak Ibu sekalian, silahkan diamati situasi, fasilitas, apa yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan peraturan K3 yang sudah dijelaskan di perkuliahan sebelumnya. Ya. Sedangkan dasar hukum memang di sini masih saya tuliskan, tetapi tidak wajib Bapak Ibu mencarinya karena membutuhkan penelusuran referensi, jadi lebih mudah ya. Kalau mau menelusuri referensinya lebih bagus ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencari sumber hukum untuk melakukan menambahkan ya di laporan ini, oh ini ternyata tidak sesuai dengan aturan hukum ini. Oh ini yang sudah sesuai. Silahkan, lebih baik ya atau lebih bagus. Tapi kalau memang waktunya terbatas, maka cukup mengidentifikasi A, apa saja yang sudah sesuai atau sudah baik, dan B, apa yang belum sesuai. Laporan diketik di format yang sudah saya sediakan di bawah, kemudian diupload di e-learning. Kalau kesulitan bagaimana? Karena alih jalur ya, mungkin untuk upload ke e-learningnya kalau memang kesulitan, bisa di email ke saya. Ini aguswarseno@gsuitedrive.com. Khusus yang alih jalur. Untuk yang reguler wajib di e-learning ya. Karena nanti keperluannya untuk akreditasi itu harus ada bukti proses pembelajaran. Apa saja yang dinilai? Komponen penilaiannya satu, ketepatan waktu mengumpulkan. Oh ya maaf, untuk yang alih jalur, alih jenjang, pengumpulannya 1 minggu ya. Jadi hari Rabu berarti maksimal dikirim ya, maksimalnya Rabu minggu depan sebelum praktikum kedua. Kriteria penilaian, ketepatan waktu pengumpulan, kemudian kesesuaian dengan tugas yang diberikan, kesesuaian berita dengan analisis hukum, ini khusus yang reguler, berarti kalau yang alih jalur kesesuaian situasi, tata tulis dan referensi jika ada untuk alih jalur. Ya. Saya kira seperti itu untuk praktikumnya. Jika ada pertanyaan nanti kita diskusikan di WA Group. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.